Pagi hari di Taman Nasional Hutan Tropis Gola di Sierra Leone. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari perbatasan ke Liberia. Tim ranger dan peneliti mencari jejak salah satu hewan yang paling langka di dunia, Pygmy hippopotamus, kuda Nil kerdil. I want to see the pygmy hippo live really. Saya ingin melihat Pygmy hippo, susah sekali. Sejak saya mulai bekerja 7 tahun lalu, saya belum pernah melihatnya. Ini spesies paling saya incar saat ini. That's really my famous species for now. Kuda Nil kerdil hidup di perairan keruh dan hanya naik ke permukaan untuk mencari makan. Akhirnya ada jejak yang tampak. Bukan jejak baru, tapi merupakan bukti bagi Ranger Mustafa Wai bahwa masih ada Pygmy hippo yang hidup di sana. Pakar biologi taman memasang kamera tersembunyi untuk mendapat foto-foto baru. Penting untuk memeriksa apakah populasi hewan tersebut tetap stabil. Mereka mengujinya. Tinggi dan sudut kamera harus dipasang secara benar. Jejak masih baru dan ini tempat makan mereka. Jika memasang kamera di sini, dalam seminggu akan diperoleh foto kuda Nilnya. Mereka akan keluar dari perairan dan kami bisa merekamnya dengan kamera. Menurut perkiraan, hanya ada 2.000 Pygmy hippo yang tersisa. Besar tubuhnya hanya 1/4 dari kuda Nil biasa dan sebagian besar hidup di sini, di hutan tropis Upper Guinea. Di Taman Nasional terdapat 60 spesies hewan dan tanaman terancam. Mustafa Wai dan 2 tim lainnya berpatroli di daerah tersebut. Di Taman Nasional ada larangan untuk berburu, memancing, dan menggali intan, hal yang sering terjadi di masa lalu. Hanya 5% hutan asli Sierra Leone yang belum tersentuh. Taman Nasional Hutan Tropis Gola bagaikan sebuah oase. Hutan lain tidak mampu membayar ongkos perlindungan lingkungan. Industri berlian adalah salah satu dari sedikit sektor ekonomi yang signifikan di timur Sierra Leone. Warga setempat membabat hutan hijau untuk kegiatan pertambangan. Mereka berharap bisa menemukan intan untuk memperbaiki standar hidup. Intan ini tidak akan menghasilkan lebih dari $10. Jika ia tidak menemukan apa-apa, penghasilan Sulaiman Kamara kurang dari $1 per hari. Saya akan berhenti menambang dan melakukan hal lain, tapi tidak ada pekerjaan lain. Selama perang 12 tahun, pemberontak menyelundupkan berlian dari sini ke Liberia untuk membiayai pembelian senjata. Taman Nasional Gola yang dibuka tahun 2011 dianggap sebagai simbol perdamaian. Sebuah taman nasional juga dibuka di Liberia, sehingga tampak seperti taman perdamaian lintas batas. Namun taman-taman tersebut hanya bisa dilindungi jika warga di desa-desa sekitar bisa memperoleh nafkah tanpa berburu, mengumpulkan kayu bakar, atau menggali pertambangan baru. Petugas taman ingin mewujudkan sumber pemasukan baru bagi warga. Untuk menghentikan aktivitas perburuan dan pertambangan ilegal yang mengancam keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gola, penduduk lokal diajak untuk membudidayakan tanaman kakao. Solusi cerdas ini tidak hanya menjamin pemasukan buat petani, tetapi juga melindungi hutan pada saat yang bersamaan. Aminata Berewa membangun koperasi petani kakao untuk memperbaiki sistem pemasarannya. There are a whole lot of challenges to work with those communities. Ada banyak tantangan bekerja dengan komunitas tersebut karena tempat tinggalnya sangat terisolasi. Sulit membuat mereka mengerti tujuan dan objektif dari Taman Nasional Gola. It's really a very difficult task for us. Mohamed Koroma menanam kakao seperti ayahnya. Tapi tidak banyak keuntungan yang bisa diraup. Metode apa yang bisa diterapkan agar pohon kakao menghasilkan lebih banyak buah? Dan biji kakao mana yang kualitasnya cukup baik untuk bisa diekspor? Informasi ini diperoleh dari Aminata. Menanam kakao tidak hanya baik bagi petani, tapi juga bagi hutan. Kakao adalah tanaman hutan. Burung datang dan makan di sini. Jadi baik untuk aktivitas konservasi.
pohon kakao hanya tumbuh dengan baik di tempat teduh, tertutup oleh bayangan pohon-pohon besar. Artinya, di bagian Taman Nasional ini, hutan dilindungi. Tanah tidak akan mengering dan menyediakan habitat bagi burung, serangga, dan monyet. Ini pos pengumpulan panen. Lebih dari 1.000 petani ambil bagian dalam proyek ini. Lebih mudah untuk menjual kakao dalam jumlah besar. Hasil panen Mohamed diperiksa kualitasnya. Biji harus difermentasi dan dikeringkan secara hati-hati supaya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi coklat berkualitas di luar negeri. It is well fermented. That's why you are having. Fermentasinya baik karena itu berwarna coklat, dikeringkan selama lebih dari 7 hari. It was well dry for over 7 days. Aminata puas, Mohamed mendapat lebih dari $40 untuk 25 kilo kakao. Dengan bisnis ini berarti kita bisa menabung dan menyelesaikan banyak masalah. Saya bisa membayar uang sekolah anak saya. Saya senang. Aminata dan koleganya kini mencari pembeli internasional untuk produk kakao organik dan fair trade. I'll feel great, good, very much. Saya akan merasa senang jika impian kami terwujud dan bisa menjualnya ke luar negeri. Mungkin suatu saat akan ada coklat bermerek Gola. Gola brand chocolates, the Gola chocolates. Ranger Mustafa Wai dan timnya memasang tenda di Taman Nasional. Hari ini mereka belum berhasil melihat pygmy hippo. Pemburu ilegal juga tidak tampak. 75% ranger datang dari komunitas di sini, dan program bisa berlanjut hingga 20 tahun lagi jika ada perkembangan dalam komunitas kami. Jadi saya sangat bangga karenanya. Sebuah kisah sukses nyata. Di kebanyakan wilayah Sierra Leone, banyak spesies yang punah. Tapi di Taman Nasional Hutan Tropis Gola, keanekaragaman hayati justru dijaga.